Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Encer. Kali ini kita mau update lagi seputar CPNS. Yo, simak terus videonya. Kabar gembira untuk yang sudah menanti-nanti pendaftaran CPNS 2021. Pemerintah memastikan akan membuka pendaftaran CPNS 2021 setelah tahun 2020 ini tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kabar baik lainnya, CPNS 2021 nanti akan membuka penerimaan formasi lebih banyak dibandingkan CPNS 2019. Informasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil formasi 2021 menyedot perhatian publik. Disebutkan pemerintah akan kembali mengadakan penerimaan CPNS yang dilaksanakan tahun depan. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga menjabat sebagai juru bicara Kemenpan RB, Andi Rahadian pun membenarkan informasi tersebut. Betul, insya Allah akan ada pengadaan CPNS formasi tahun 2021. Namun untuk saat ini pemerintah sedang menyelesaikan tahap akhir seleksi CPNS 2019. Pemerintah akan mengusahakan pengumuman seleksi CPNS 2021 dilaksanakan secepatnya. Hingga saat ini kami sedang memastikan waktu atau bulan yang tepat untuk mengumumkan. Sementara itu, terkait jumlah formasi yang dibuka pada seleksi CPNS 2021 diperkirakan akan lebih besar dari jumlah formasi tahun 2019. Dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada rekrutmen CPNS sehingga diakumulasikan di formasi tahun 2021. Dan kabar yang mengejutkan lagi, ternyata lebih dari 287.000 orang dilarang ikut CPNS berikutnya. Kok bisa? Berikut penjelasannya. Rekapitulasi pendaftarnya. Jadi dari total pelamar 4,1 juta itu yang lulus administrasi ada 3,36. 3,36 ini ada banyak sebab. Ada juga yang tidak menyerahkan sama sekali dokumen berkasnya, cuman iseng aja dia daftar itu. Nah, kami berharap ke depan para peserta ini tidak menggunakan proses CPNS ini untuk coba-coba. Karena kasihan teman-temannya yang lain yang betul-betul berkeinginan untuk masuk menjadi terhambat, misalnya saja karena banyaknya peserta yang mendaftar, jaringannya jadi lelet. Padahal kalau mereka tidak iseng, mungkin jaringannya akan lebih cepat untuk teman-teman yang lain yang memang berniat untuk mendaftar itu bisa mengupload dokumen-dokumennya. Yang ikut ujian ada 3.361.802. Dari instansi pusat ada 1 juta lebih, dari daerah ada 2,3 juta. Nah, ini catch-nya di sini. Dari peserta yang hadir, itu secara nasional yang tidak hadir ikut ujian, tidak datang ke tempat ujian, itu ada 287.965 atau hampir 13%, 12,5%. Jadi kalau di pusat yang tidak hadir, coba sebelumnya balik lagi. Nah, kita buka data ketidakhadiran. Nah, itu ada 114.959 untuk instansi yang lebih sedikit. Memang angkanya masih banyak di daerah, tapi ini instansinya banyak. Jadi kalau dilihat persentase ketidakhadiran per instansi, maka di pusat ini jauh lebih tinggi daripada di daerah. Ini banyak sekali yang hanya coba-coba saja gitu. Nah, mungkin ke depan kami akan memberikan sanksi. Jadi daftar CPNS ini bukan untuk coba-coba gitu. Kalau mereka tidak hadir ke tempat tes dengan alasan yang tidak masuk akal, misalnya kalau memberikan alasan dia terlambat datang, itu mungkin oke lah, karena
karena masalah transportasi. Tapi kalau tidak ada beritanya, mungkin kami akan blok nick-nya untuk tidak bisa mendaftar CPNS pada tahun berikutnya. Karena ini membuang-buang resources. Sudah diperiksa dokumen berkas-berkasnya, kan berarti ada biaya yang terbuang di sana kalau mereka tidak ikut ujian. Dan juga mengganggu tempat ujian yang harusnya bisa digunakan oleh yang lain. Katakanlah 12,5% ini kosong ruangan, itu kalau mereka bisa diisi oleh yang sebelumnya, itu hari yang bisa di save untuk ujian itu bisa berkurang drastis gitu. Kalau misalnya 30 hari ya, 30 hari kan berarti kalau 12,5%-nya bisa 4 hari sendiri gitu. 4 hari itu ongkosnya mahal karena infrastruktur ini disewa harian. Itu 4 hari tidak tergunakan itu kan berarti mahal itu. Membuang-buang biaya negara gitu. Jadi kami akan lebih keras lagi nanti untuk yang berikutnya. Kalau mereka tidak datang, tidak hadir atau coba-coba, tentu harus ada penalti, sanksi yang diberikan. Apakah mereka tidak bisa ikut tes berikutnya atau yang lain, itu nanti akan kami diskusikan. Kalau tidak datang karena terlambat, mereka sudah datang tapi tidak bisa masuk, itu tidak banyak sebetulnya. Yang banyak justru yang tidak sama sekali tidak ada gitu, yang sama sekali tidak ada. Nah ini kan sebetulnya sangat disayangkan, mereka sudah jauh-jauh pada tahapan yang tinggal ikut tes tapi mereka tidak hadir, dan itu juga sebetulnya mahal untuk pemerintah memproses mereka sampai ke titik itu. Nah, kami belum berdiskusi secara lebih detail mengenai sanksi, tapi rasa-rasanya untuk menekan jumlah itu sanksi perlu diberikan, karena kalau tidak akan semakin besar. Tahun lalu sudah ada sih sebetulnya yang seperti ini, cuman tahun ini kok rasanya masif ya. Ini masif, banyak sekali gitu ya. Tahun lalu juga ada, tapi tidak sebanyak yang tahun sekarang ini. Nah nanti mungkin bisa saja nanti jumlah yang tidak hadir itu kita bisa berikan detailnya. Dari beberapa kasus yang peserta yang tidak hadir, yang kami sempat interview dari teman-teman instansi, sebagian besar dari mereka itu rata-rata sudah bekerja. Jadi mereka tidak dapat izin dari kantornya, dan sebagian yang terlambat itu juga kasusnya sama. Jadi waktu mereka datang itu diberikan sangat mepet oleh kantor. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya begitu datang ke sini, waktunya sudah lewat. Sistem Simplex, karena sistem pendaftaran mendapatkan PIN itu memang kita gunakan sistem IT, menggunakan aplikasi namanya Simplex. Nah begitu aplikasi di running, waktunya disetting, misalnya 10 menit pemberian PIN. Nah begitu lewat dari 10 menit, maka sistem automatically terkunci, tidak bisa lagi dibuka di situ. Nah ini yang kemudian mereka kalau tidak memiliki PIN tadi, mereka tidak akan pernah bisa membuka soal ujian. Itu sebabnya kenapa mereka kemudian tidak diizinkan untuk masuk ke ruangan kelas, ruang ujian. Tapi sebagian besar karena itu tadi, mereka tidak diberikan izin oleh kantor tempat dia bekerja saat ini. Dan rata-rata kalaupun dikasih izin, waktunya mepet sekali. Itu alasannya kenapa. Kalau dari sisi pengumuman, apakah instansi mengumumkan atau tidak, rata-rata hampir semua instansi sudah menyampaikan pengumumannya di portal. Jadi mestinya teman-teman ini tidak ada yang tidak tahu pengumumannya, kapan mereka dapat ujiannya, kapan tidak sesinya, itu sudah tahu semua. Mungkin sedikit menambahkan, tahun lalu itu ada yang terlambat boleh masuk, ada yang terlambat tidak boleh masuk. Iya. Nah ini banyak komplain kemudian, sana boleh kok, kenapa sini nggak boleh? Sehingga akhirnya tahun ini kami buat sistem 5 menit sebelum ujian dimulai, PIN itu mati. Jadi panitia tidak bisa memberikan PIN lagi. Nah kalau mereka tidak punya PIN, mereka tidak bisa masuk. Ini untuk menjamin bahwa terjadi keseragaman, tidak ada lagi yang terlambat boleh masuk atau terlambat tidak boleh masuk, tidak terjadi lagi tahun ini. Karena 5 menit sebelum ujian dimulai, PIN panitia untuk memberikan
panitia tidak bisa memberikan PIN kepada peserta karena PIN-nya sudah mati, gitu. Sudah expire. Jadi expirednya adalah diberikan 5 menit sebelum dimulai. Sehingga tadi di bawah ada yang terlambat beberapa, ya tidak bisa lagi karena panitia lokal, panitia instansinya tidak bisa memberikan PIN karena PIN-nya tidak bisa dibuka lagi. Jadi untuk menjamin standar bagi peserta supaya tidak ada yang mengatakan di sana boleh, di sini tidak boleh untuk terlambat. Nah itu kita lakukan seperti itu. Nantikan terus update video dari Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya.